datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kejahatan anti-komunis. Buku baru Jas Melvin, The Army and the Indonesian Genocide, telah diakui sebagai sebuah terobosan mengungkap para pelaku di balik pembunuhan massal terhadap ratusan ribu kaum kiri, termasuk terhadap minoritas ras Tionghoa. Melvin menemukan celah dalam kisah resmi versi pemerintah mengenai genocide 1965-1966. Negara Indonesia selalu mengklaim bahwa pembunuhan terhadap kaum komunis atau kiri adalah pembunuhan terbatas, dan itu merupakan hasil dari kemarahan anti-komunis secara spontan di antara orang-orang biasa. Para pejabat bersikeras bahwa itu bukanlah tindakan sistematis maupun dilakukan oleh Angkatan Darat. Sebagian besar penelitian akademik, meskipun lebih bervariasi daripada versi resmi negara, condong ke arah itu. Menurut versi ini, Presiden Soekarno, seorang reformis kiri autokratis, berusaha menyimbangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang besar dan Angkatan Darat yang merupakan musuh PKI. Kemudian keadaan menjadi tidak seimbang dan kacau. Pembunuhan massal mungkin hal itu disesalkan, namun itu dipandang sebagai akibat dari ketidakmampuan Soekarno berdiri di atas dua perahu. Melvin secara metodis membantah mitos itu dengan menyusun dokumen-dokumen Angkatan Darat Indonesia. Dia menunjukkan bahwa pembantahan itu sebenarnya diorganisir oleh Angkatan Darat dan perintah itu datang dari atas. Melvin bukan orang pertama yang menyadari dinamika dasar dari genosida itu. Ironisnya, justru kelompok kananlah yang lebih awas melihat. Komentator-komentator sayap kanan 1960-an seperti Cendekiawan, Justus van der Kroof, dan jurnalis anti-komunis Arnold Brakman memahami bahwa ada pertempuran real untuk merebut kekuasaan antara pandangan ideologis yang diwakili oleh militer melawan Partai Komunis, kelompok-kelompok kiri lainnya, dan Soekarno. Dalam dunia akademis, penelitian terbaru dari John Rosa, Pretext for Mass Murder, terbit tahun 2006, dan Jeffrey Robinson, The Killing Season, terbit 2018, juga menunjukkan bahwa ledakan kekerasan itu sebelumnya telah direncanakan dan diinformasikan secara ideologis. Namun Melvin, cendekiawan dari Universitas Yale, dengan menggunakan karya ini secara telak mematahkan berbagai argumen yang membela militer Indonesia tersebut. Buku The Army and the Indonesian Genocide adalah terobosan dalam setidaknya dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan dokumen internal militer yang ia temukan meneliti arsip di Provinsi Aceh, Indonesia, Melvin mampu menunjukkan dengan tanpa keraguan sama sekali bahwasanya Komando Tinggi Angkatan Darat yang diambil alih oleh sosok anti-komunis Jenderal Soeharto sebagai pihak yang memprakarsai dan memimpin pembunuhan massal, penangkapan, pembersihan, dan penyiksaan tahun 1965-1966. Melvin menunjukkan dokumen-dokumen internal baik dari tingkat nasional seperti telegram dari Markas Angkatan Darat di Jakarta dan tingkat lokal, materi dari militer dan pemerintah sipil yang mengungkapkan kehati-hatian dan kesengajaan pembunuhan brutal itu. Kemudian, hal ini yang barangkali merupakan bukti paling jelas, dokumen-dokumen yang mengindikasikan terhadap perintah-perintah untuk memusnahkan PKI diinstruksikan oleh Soeharto sendiri. Pembunuhan massal berlangsung melalui 4 tahapan yang terorganisir. Fase inisiasi, fase kekerasan, fase pembunuhan massal sistematis, dan fase konsolidasi akhir, yang juga termasuk pembersihan. Pertumpahan darah meletus menyusul konspirasi gagal oleh unsur-unsur dalam PKI, yang berusaha menggantikan Komando Tinggi Angkatan Darat dengan tokoh-tokoh yang lebih bersahabat. Namun tindakan itu terorganisir dengan buruk, prematur, dan dilakukan tanpa sepengetahuan kawan-kawan mereka maupun massa pendukung mereka, sehingga militer menggunakan itu sebagai dalih untuk meluncurkan serangan balik yang menghancurkan.
Sebelum pemberontakan itu berakhir, sebanyak 1 juta orang telah tewas dengan sebagian besar korban jiwa berjatuhan pada akhir 1965 hingga 1966. Setelah gelombang awal eksekusi massal, sebagian eksekusi dilakukan pada malam hari secara rahasia. Unit tempur Angkatan Darat bergerak dari satu daerah ke daerah lain, menyisir negeri dengan pembantaian massal. Milisi-milisi sipil anti-komunis bergabung dalam pembunuhan massal itu. Bahkan mereka yang lolos dari kematian pun tidak bebas dari hukuman. Puluhan ribu orang dijebloskan ke dalam rumah-rumah yang dioperasikan sebagai penjara. Setidaknya 15.000 orang dipenjara selama 14 tahun. Misi genosida itu berhasil. PKI dibabat habis dari arena politik. Soeharto merebut kekuasaan, dan gerakan kiri Indonesia hingga kini secara besar tidak ada. Perlu ditambahkan, mustahil untuk meyakinkan bahwa pemerintah Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia tidak menyadari adanya persiapan jangka panjang dari pasukan anti-komunis. Ketika pemerintahan itu telah memberikan dukungan konkret kepada unit-unit sayap kanan Angkatan Darat dan kelompok politik sayap kanan, bahkan sejak 1950-an. Ketiga, pemerintahan itu juga mengeluh-elukan penindasan penuh kekerasan terhadap organisasi-organisasi kiri Indonesia, termasuk seluruh anggotanya pada 1965-1966. Bagian terpenting kedua dalam analisis Melvin adalah rinciannya tentang infrastruktur yang digunakan untuk membasmi PKI dan merebut kekuasaan pemerintah. Melvin menunjukkan bagaimana struktur komando militer yang sebelumnya digunakan untuk melaksanakan darurat militer dan kampanye militer. Yang pertama untuk mengusir Belanda dari koloni Papua Barat dan kemudian konfrontasi Malaysia, dikombinasikan dengan struktur teritorial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diambil alih fungsinya untuk pembunuhan, pembersihan, dan represi sistematis. Dengan membingkai peristiwa 1965 sebagai puncak dari perjuangan untuk negara Indonesia, Melvin membantah ungkapan-ungkapan lama yang menganggap bahwasannya pemberhentian 65 diakibatkan alasan-alasan seperti kemarahan spontan massa atau proses politik yang tidak terkendali. Dengan demikian, ia menyoroti peristiwa-peristiwa penting lainnya yang berujung ke genosida. Fokusnya yang terperinci tentang berbagai kekuatan melawan satu sama lain di Provinsi Aceh menunjukkan secara terang benderang dinamika di lapangan dari perjuangan politik saat itu sedang berlangsung. Perjuangan yang telah berkembang selama periode panjang dan berakhir dalam masyarakat secara keseluruhan. Di Aceh, kekuatan PKI meningkat selama tahun 1990-an dan awal 1960-an. Hasilnya, polarisasi ekstrim. Sebuah jurang menganga antara PKI dan koalisi elit sipil, termasuk tokoh Islam serta Angkatan Darat. Tahun 65, PKI dan organisasi afiliasinya mengklaim memiliki keanggotaan hingga mencapai 20 juta orang secara nasional. Sebagian besar adalah petani di desa di Indonesia yang saat itu masih merupakan negeri dengan wilayah mayoritas pedesaan. Namun buruh perkebunan dan perkotaan juga bergabung dengan partai. Lalu pada tahun 65, jumlah keanggotaan melesat tinggi. Saat yang bersamaan, Partai Nasional Indonesia (PNI) mengembangkan program sayap kiri yang memenangkan kesetiaan jutaan anggotanya. Bagi elit sipil dan militer anti-komunis, hal ini sudah keterlaluan dan tidak bisa diterima lagi. Perjuangan bagi negara Indonesia oleh karena itu sebenarnya berarti perjuangan mempertahankan jabatan mereka, menentang perlawanan politik, tidak bersenjata, legal dan terbuka, bahkan juga di luar kalangan elit yang kian meningkat. Mereka mengembangkan struktur kontrarevolusi dan menerapkannya dengan kebrutalan yang tidak tanggung-tanggung dan seringkali tidak kenal ampun. Selain pembantaian terhadap anggota PKI, banyak aktivis terkemuka PNI dibunuh. Seniman dan intelektual yang terkait dengan PNI dan PKI dipenjarakan. Anggota partai sayap kiri yang lebih kecil seperti Partindo dan Angkatan Komunis Muda (AKOMA) juga banyak yang dibunuh dan ditangkap. Selama beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar Indonesia, ada beberapa inisiatif yang melibatkan para akademisi, seniman, dan aktivis demokrasi yang bertujuan untuk mengakhiri pembungkaman mengenai genosida Indonesia. Kaum muda di Indonesia, terutama mahasiswa, lebih bebas untuk membaca buku-buku dan artikel-artikel mengenai hal ini, juga mengaksesnya di internet. Para intelektual dan aktivis Indonesia dari waktu ke waktu telah menantang ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok sayap kanan dan menolak menyerah pada sikap setengah hati pemerintah saat ini dalam menegakkan keadilan atas persoalan tersebut. Perjuangan bagi negara Indonesia tumbuh dari kekuatan yang saling bersaing dalam masyarakat Indonesia.
tahun 65 mewakili kemenangan total dari satu pihak yang dikonsolidasikan melalui genosida, teror, kebersihan, dan penindasan yang terorganisir secara nasional dan terpusat. Upaya meningkatkan untuk mengungkap kebenaran ini, betapapun sederhananya, bisa menjadi bagian untuk memantik perjuangan sosial yang lebih luas. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.